mirip seperti Tomadateka atau tolong, maaf, dan terima kasih. Dan sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini. Namun sebelum memulai penjelasan materinya, silakan untuk dipersiapkan dirinya, simetriskan kedudukan, cari posisi duduk yang nyaman, jangan tegang, tetap santai. Semoga penjelasan dapat dimengerti oleh teman-teman. Oke, manusia terlahir sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dalam kehidupannya. Interaksi dengan sesama dapat menimbulkan berbagai dampak positif maupun negatif apabila kita tidak pandai menempatkan diri di dalam lingkungan. Untuk terciptanya hubungan yang selaras dengan sesama, penggunaan etika berkomunikasi yang tepat sangat memegang peranan penting. Komunikasi yang positif tentu akan memiliki dampak yang positif. Sebaliknya, seringkali permusuhan terjadi diakibatkan komunikasi yang negatif. Maka materi pada pagi hari ini merupakan 3 kata ajaib yang sangat bermanfaat saat berkomunikasi. Tanpa disadari, ada beberapa kata yang memiliki banyak manfaat ajaib. Bahkan kata-kata tersebut dapat membuat orang menjadi bahagia. Ada 3 kata ajaib yang dapat menjadi kunci keberhasilan komunikasi dengan umpan balik atau feedback positif sebagaimana yang diharapkan oleh komunikator atau pemberi pesan. 3 kata tersebut adalah kata tolong, maaf, dan terima kasih. Seperti pembahasan yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Jika diucapkan dengan cara yang benar dan tepat pada waktunya, ketiga kata ajaib itu akan memberikan efek yang positif. Efek positif dari penggunaan ketiga kata ini mampu mengubah lawan menjadi kawan, mengubah benci menjadi cinta, bahkan menyulap amarah menjadi kasih sayang. Oke, yang pertama yaitu kata tolong. Namun mungkin sejak kecil kita pasti diajarkan oleh kedua orang tua kita mengenai tentang sopan santun kepada siapapun dan dimanapun kita. Namanya bersikap sopan dan santun itu sangatlah perlu, malahan diwajibkan sebagai makhluk sosial, karena kita akan bermasyarakat, dan bermasyarakat itu kita akan berkomunikasi dengan orang banyak. Tentunya ada banyak sekali hal yang diajarkan oleh kedua orang tua kita perihal sopan santun. Contoh simpelnya adalah selalu meminta tolong jika kita membutuhkan, terus menggunakan kalimat yang baik ketika meminta pertolongan, meminta maaf ketika ada salah, dan mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang telah memberikan bantuan atau apapun itu kepada kita. Namun seiring berkembangnya peradaban, kata seperti maaf, tolong, dan terima kasih seolah-olah mulai dilupakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, agar kita tidak lupa dengan ketiga kata ajaib, pada pagi hari ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai 3 kata ajaib tersebut. Yang pertama itu ada kata tolong. Sebelum kita lebih lanjut membahas kata tolong ini, kita harus tahu dulu arti tolong itu apa sih. Jadi menurut KKBI atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata tolong adalah bantu atau meminta bantuan. Contoh minta tolong atau minta bantuan. Tolong memiliki arti dalam kelas verbal atau kata kerja, sehingga tolong dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Untuk itu, kita jangan segan meminta tolong kepada orang lain, apalagi dalam kondisi atau situasi seperti saat ini, di mana semua orang memerlukan bantuan sesama orang lain lagi.
Dan jangan merasa malu Cek Amar, suaranya masih mute. Jadi untuk tolong ini sudah dijelaskan tadi, arti dari kata tolong ini adalah bantu atau meminta bantuan. Jadi untuk itu jangan segan saat kita meminta tolong kepada orang lain. Apalagi dalam kondisi atau situasi seperti ini, di mana semua orang itu memerlukan bantuan orang lainnya gitu. Dan jangan sampai kita merasa malu saat meminta pertolongan kepada orang lain karena meminta tolong tidak akan membuat harga diri kita jatuh atau terlihat lemah. Setiap manusia adalah makhluk sosial yang pasti membutuhkan bantuan orang lain. Namun ketika membutuhkan bantuan, mintalah dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, dan jangan menimbulkan kesan memaksa. Karena meminta tolong itu menjadi salah satu kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun kepada orang lain. Mengapa? Karena dengan demikian, meminta pertolongan dengan baik akan memberikan manfaat yang baik juga. Apa itu manfaatnya? Yang pertama itu mendapatkan respon atau antusias yang baik dari orang yang dipintai pertolongan. Berbeda dengan meminta pertolongan secara kasar atau tidak baik atau dengan memaksa. Karena hal tersebut akan membuat orang yang kita butuhkan atau yang kita pintai pertolongan akan merasa risih dan merasa terpaksa. Begitupun meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus menggunakan kata-kata yang baik dan jangan memaksa. Karena dijelaskan dalam Al-Qur'an, Allah berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sadaqallahul artinya, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan melaksanakan sholat. Jadi tidak hanya kepada manusia, kepada Allah juga kita harus meminta pertolongan dengan baik-baik, jangan dengan cara yang tidak baik. Seperti itu. Yang kedua yaitu dapat membuka hati orang yang dipintai pertolongan. Jadi maksudnya karena kita meminta bantuan dengan kata-kata yang baik saat meminta pertolongan tersebut, itu bisa meluluhkan atau melelehkan hati seseorang. Sehingga seseorang tersebut yang kita pintai pertolongan akan tersentuh hatinya. Dan insya Allah akan membantu kita karena merasa kasihan dan tersentuh dengan kata-kata baik saat meminta pertolongan kepadanya. Nah, terus gimana sih cara meminta pertolongan yang baik itu? Oke, cara meminta pertolongan yang baik itu faktanya apa ya? Memang kita sering terlupa bahwa meminta bantuan kepada orang lain dapat dilakukan dengan cara-cara yang lebih santun dan enak didengar. Sebenarnya mudah saja sih, cukup dengan menambahkan kata tolong, maka semua terdengar lebih baik. Apa sulitnya menambahkan satu kata di deret kalimat permintaan bantuan? Jadi menggunakan kata tolong sebelum meminta sesuatu atau sebelum minta bantuan ke orang lain, itu tidak merendahkan diri kita sebagai orang yang meminta bantuan. Justru itu menandakan bahwa kita menghormati orang yang hendak memberi bantuan kepada kita. Karena kata tolong membuat kita lebih sadar
akan kelemahan dan keterbatasan yang dimiliki. Dengan mengucapkan tolong, kita lebih mampu untuk menerima diri sendiri secara apa adanya dan melihat apa yang bisa dan tidak bisa kita lakukan. Kata tolong juga memberi energi positif bagi lawan bicara, dan mereka akan termotivasi untuk melakukan hal yang kita butuhkan dengan lebih baik, dan memberikan perintah dengan menggunakan kata tolong pada awal kalimat itu akan memberikan efek psikologis yang berbeda jika dibandingkan atau disandingkan dengan perintah tanpa kata tolong. Karena tanpa diawali kata tolong, itu seolah-olah hanya sekedar menyuruh orang lain, namun berbeda jika diawali dengan kata tolong, maka kita menyuruh orang lain yang dilandasi atas penghargaan terhadap orang tersebut. Kata tolong mengandung kekuatan yang dahsyat untuk mengubah pendirian seseorang yang tadinya merasa enggan untuk membantu karena merasa ada penghargaan atas dirinya, maka akan membuat seseorang melakukan yang dimohonkan dengan sukarela. Contohnya mungkin teman-teman bisa lihat di layar, ada 3 contoh. Itu masing-masing dari 3 contoh itu ada kata tolong di sebelum kata atau sebelum kita menginginkan bantuan atau meminta bantuan kepada orang lain. Contoh yang pertama misalkan ada tolong ambilkan sepatu itu ya. Nah, contoh yang kedua, boleh tolong bukakan pintunya. Itu kedua contoh itu ada kata tolongnya. Terus ada juga yang ketiga, tolong pakaikan sandal ini dong bun. Nah, itu juga ada kata tolongnya. Jangan sampai kata tolongnya itu di akhir. Ambilin buku gue dong, tolong. Nah, itu nggak enak. Beda dengan kata tolong yang di awal, seperti itu. Apalagi kalau kita minta tolong tanpa ada kata tolong di depannya dan di akhirnya, itu sangat sangat tidak baik itu. Contohnya misalkan tolong ambilin jangan ambilin buku gue dong. Nah, itu nggak enak. Berbeda dengan pakai tolong sebelumnya. Misalkan tolong ambilin buku gue dong. Nah, itu bisa gitu. Seperti itu. Oke, sebelum lebih lanjut mungkin saya ada sedikit eksperimen buat teman-teman. Ini ada satu cerita di mana suatu hari ada 2 orang yang tengah memerlukan bantuanmu. Orang pertama berkata, tolong ambilin buku gue di meja. Lalu orang kedua berkata, ambilin buku gue di meja. Nah, sekarang coba teman-teman bayangkan sedang berada di posisi orang yang dipintai pertolongan atau penolong. Nah, mana kalimat yang membuat teman-teman dihargai dan akan teman-teman pilih dan akan teman-teman tolong? Silakan. Ada yang bisa menjawab? Saya, Mas. Silakan, Mas Alif. Kalau menurut saya yang lebih dihargai itu yang ada kata tolong, karena yang nggak ada kata tolong itu ibaratnya nyuruh kita. Iya, benar. Sip, Mas Alif. Terima kasih, Mas Alif. Yang lainnya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada. Oke, benar kata Mas Alif. Kita sebagai penolong juga pasti akan lebih ikhlas jika lebih ikhlas dan senang jika ada yang meminta pertolongannya dengan menggunakan kalimat yang santun dan enak didengar. Bukan kalimat yang membuat si penolong merasa dirinya seorang kacung karena diperintah seenaknya. Jadi jangan menganggap dengan menggunakan kata tolong berarti kita merendahkan diri. Tidak seperti itu. Karena menggunakan kata tolong berarti kita menghargai dan menghormati orang yang hendak memberi kita bantuan. Jadi selalulah ingat bahwa kita adalah makhluk sosial, di mana kita akan selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Dan jika kamu atau jika teman-teman dalam urusan meminta tolong saja tidak baik, apalagi kamu akan yakin orang lain mau
ketika sedang kesusahan. Jadi itu bisa dipikirkan lagi oleh teman-teman. Oke, selanjutnya itu ada kata maaf. Untuk yang kedua ini, kata maaf, itu ada pepatah mengatakan nobody a perfect. Mungkin teman-teman bisa mengartikannya. Nobody's perfect. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Karena setiap orang pasti pernah memiliki atau melakukan kesalahan. Namun yang membedakannya dari orang-orang yang melakukan kesalahan tersebut ialah tindakan yang mereka lakukan setelahnya. Oke, nah sebelum kita melanjutkan lebih lanjut mengenai kata maaf ini, kita juga harus tahu dulu arti kata maaf yang sesungguhnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata maaf adalah ungkapan permintaan ampun atau penyesalan. Contoh, maaf saya datang terlambat. Arti lainnya dari maaf adalah ungkapan permintaan izin untuk melakukan sesuatu. Contoh, maaf, bolehkah saya bertanya? Atau contoh lainnya, maaf Ustazah, saya izin tidak masuk kelas karena tidak ada sinyal. Atau bisa juga, maaf Ustazah, saya off cam karena sedang kurang stabil sinyalnya. Atau maaf Ustazah, saya izin sedang sakit. Nah, hal-hal itu termasuk kata maaf. Kenapa saya tahu? Karena saya sering. Namun maaf juga memiliki 4 arti. Maaf adalah sebuah hononim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama, tetapi maknanya berbeda. Maaf memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda, sehingga maaf dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Kata maaf ini mungkin menjadi kata yang paling sulit diucapkan oleh kita semua. Walau bagaimanapun, manusia memang memiliki ego dan gengsi yang tinggi. Untuk mengakui jika ia melakukan kesalahan, tidak jarang pula. Yang bersalah justru yang paling besar aura perdebatannya. Semata-mata hanya untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah atau bukan yang paling salah. Dengan maaf, kita dapat meruntuhkan ego atas kemahabenaran yang ada di dalam diri. Sejatinya, tidak ada manusia yang dapat atau yang tidak memiliki kesalahan. Oleh karenanya, maaf masih diperlukan. Dengan kata maaf ini, kita jadi lebih mengerti bahwa selain perasaan kita sendiri, ada perasaan orang lain yang berhak kita hargai dan berhak kita jaga. Jadi jangan pernah menuntut lebih kepada orang lain untuk menghargai kita. Tapi kita juga harus bisa menghargai orang lain. Jika kita belum mau belajar untuk menghargai orang lain, kita harus terus belajar dulu dengan cara menghargai diri kita sendiri. Sebagai catatan, menggunakan kata maaf atau meminta maaf bukan berarti kita kalah. Banyak orang mengatakan atau beranggapan atau berpikir bahwa meminta maaf duluan itu adalah orang yang sudah kalah atau orang pengecut. Sejatinya orang yang seperti itu bukan orang yang orang yang mengakui atau orang yang pertama kali meminta maaf, justru dia adalah pemenang sejati. Karena dia mampu mengakui kesalahannya. Sehingga ketika dia sudah melakukan kesalahan, dia langsung melakukan action-nya, yaitu dengan cara mengakui kesalahannya tersebut. Untuk itu jadilah pemberani untuk mulai membiasakan diri menggunakan kata maaf ini ketika diperlukan. Namun sama halnya dengan meminta pertolongan, mengucapkan kata maaf ini atau meminta maaf,
kepada orang lain harus dengan kata yang baik atau sopan santun agar mendapatkan yang baik dari feedback atau umpan balik yang baik juga dari seseorang yang kita minta maafi atau kita minta maafin gitu. Apa manfaat tersebut? Yang pertama yaitu mengurangi konflik. Yang kedua, membangun kembali kepercayaan. Yang ketiga, memberikan kelegaan. Yang keempat, membangun kembali hubungan. Dan yang kelima itu menunjukkan kepedulian. Selanjutnya yaitu ada contoh. Contoh kata untuk mengucapkan kata maaf kepada orang lain. Mungkin teman-teman bisa lihat di layar contoh-contohnya. Itu contoh-contoh baik saat kita meminta maaf kepada orang lain. Yang pertama itu aku mohon, maafkan aku. Yang kedua, tolong maafkan semua kesalahanku. Yang ketiga, maaf ya nak, ibu belum bisa membelikanmu baju baru. Keempat, maafkan aku, Bu. Aku berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Dan yang seterusnya mungkin bisa teman-teman lihat di layar. Nah, begitu juga meminta maaf kepada Allah, kita juga harus meminta maaf dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita meminta maaf kepada Allah, namun kita mengulangi kesalahan kita lagi. Itu juga jangan sampai kita lakukan terhadap sesama sebagai manusia. Tapi kita harus seimbang. Antara horizontal dan vertikal itu harus seimbang. Jangan sampai kita tidak seimbang seperti itu. Jadi kalau berbuat salah, ya kita harus meminta maaf. Kita jangan sampai membela diri, apalagi mencibir kalimat dengan kalimat, alah gini doang, kok baperan sih. Nah, jangan sampai kita itu mengelontarkan kata-kata seperti itu. Tapi kita harus terus atau harus melakukan langsung meminta maaf kepada orang yang kita rugikan. Oke, yang selanjutnya yaitu terima kasih. Kata terima kasih. Pembahasan ketiga itu kata terima kasih. Kata terima kasih ini sangat berkaitan dengan kata tolong dan kata maaf. Karena setelah diberikan pertolongan, kita harus mengucapkan kata ini, kata terima kasih. Dan setelah dimaafkan oleh orang lain, kita juga harus mengucapkan kata terima kasih juga. Oke, sebelum lebih lanjut lagi mengenai kata terima kasih, seperti biasa kita juga harus tahu dulu arti kata terima kasih. Jadi terima kasih itu adalah kata yang mengungkapkan rasa syukur atau balas budi setelah menerima kebaikan. Kata ini juga merupakan bentuk penghargaan atas perbuatan baik. Mengucapkan kata terima kasih kepada orang yang berbuat baik adalah wujud bahwa kita telah melakukan perbuatan baik juga. Dengan berterima kasih, itu artinya kita menghargai orang tersebut atau orang yang telah memberi kita kebaikan, dan menunjukkan bahwa sebuah kebaikan tidak harus dibalas dengan materi, melainkan dapat dibalas dengan sekedar kata terima kasih. Dan kita sebagai penolong jangan sampai mengharapkan materi atau mengharapkan sesuatu dari orang yang kita tolong. Tapi dengan kata terima kasih juga kita harus terima. Karena semua hasil dari tolongan kita itu tidak bisa
tidak bisa dibayar dengan materi saja, tapi dengan terima kasih itu sangat berharga gitu. Bahwa tandanya orang yang kita tolong itu masih menghargai kita, menghormati kita. Oke, jadi semua kebaikan itu tidak harus dibalas dengan materi, melainkan dapat dibalas dengan sekedar kata terima kasih. Kenapa? Karena terima kasih memiliki makna yang lebih dalam dari sekedar ucapan. Orang yang berbuat baik akan merasa kebaikannya itu telah terbalaskan meski hanya dengan ucapan terima kasih. Karenanya, kata terima kasih termasuk 3 kata ajaib bersama dengan tolong dan maaf. Mengucapkan kata terima kasih juga harus dilandasi dengan kata yang baik. Tentu saja menjadi hal yang terpenting karena akan memberi kesan profesional. Karena tanpa kita sadari, kita selalu mengabaikan bahwa segala hal baik yang orang lain lakukan kepada kita adalah satu bentuk bantuan atau kemudahan yang menghadirkan energi positif dalam diri kita. Pada kenyataannya, kita masih saja selalu berat mengakui bahwa kebaikan-kebaikan tersebut layak untuk diapresiasi. Bahkan untuk sekedar mengucapkan terima kasih, kita terbebani dengan berbagai alasan. Ya kan memang itu tugas dia, itu memang hal yang biasa dia lakukan. Dia melakukannya karena membalas kebaikanku dan alasan lainnya. Nah itu banyak pemikiran-pemikiran itu masih banyak diterapkan oleh masyarakat Indonesia dan yang lainnya lah. Alasan-alasan lainnya itu masih dipertahankan. Mungkin sudah jadi budaya bagi masyarakat Indonesia. Sehingga pemikiran tersebut harus dirubah. Jangan sampai kita memikirkan materi. Kalau kita memikirkan materi, itu buktinya kita menolong tanpa adanya keikhlasan. Seperti itu. Oke, bentuk penghargaan atas upaya seseorang itu tidak harus berbentuk materi, medali, piala, lencana, emas, apalagi uang. Hal paling sederhana, murah, dan mudah yang dapat kita lakukan adalah mengucapkan kata terima kasih. Sekecil apapun bantuan yang telah ia berikan atau yang telah kita berikan, karena tanpa kita sadari hal itu sangat membantu kita di kala kesulitan. Oke. Sama halnya dengan kata tolong dan maaf, apabila kita berterima kasih juga kita harus mengucapkan dengan kata-kata baik gitu, agar mendapatkan manfaat dari kata-kata baik itu. Dan kita juga setelah kita dibantu orang lain, kita harus mengucapkan kata berterima kasih karena juga dapat mendapatkan manfaat dari berterima kasih itu. Manfaatnya itu cuma ada 2. Yang pertama, memberikan penghargaan kepada orang lain. Dan yang kedua itu menjamun komunikasi atau jalinan yang lebih baik. Jadi maksudnya yang ke satu itu memberikan penghargaan orang lain itu, kata terima kasih itu sudah dijelaskan tadi bahwa kata terima kasih itu sebagai penghargaan. Karena sudah dijelaskan tadi bahwa kebaikan itu tidak harus dibalas dengan materi, tapi dengan kata ucapan terima kasih itu sudah diibaratkan penghargaan atau penghormatan bagi orang yang telah menolong kita. Yang kedua, menyambung komunikasi atau jalinan yang lebih baik. Pastinya dengan mengucapkan kata terima kasih setelah kita dibantu orang lain, kita akan menjalin atau mendapatkan jalinan hubungan persaudaraan yang lebih baik lagi. Karena kita menghargai dia dan dia juga menghargai kita. Kita menghargai perlakuan baik dia kepada kita, dia menghargai kebaikan
atau menghargai bantuannya yang telah disalurkan kepada kita, sehingga itu dapat menyambung komunikasi atau jalinan yang lebih baik. Oke. Untuk contoh kata terima kasih ini mungkin sangat mudah, namun sangat susah untuk kita praktekkan. Contohnya itu ada terima kasih ya telah menolongku. Yang kedua itu alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ini salah satu tanda terima kasih juga salah satunya kepada Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan yang lainnya, maka kita ucapkan alhamdulillah. Tuh. Ya, ada juga aku berterima kasih. Nah, seperti itu. Oke. Terima kasih memanglah sangat sederhana, tapi begitu berharga karena dengan pada seseorang yang telah membantu kita. Terima kasih tidak hanya dilontarkan ketika kita telah mendapatkan bantuan, ketika kita selesai berbelanja entah di warung atau dimanapun dan hanya memberikan uang lalu langsung pergi, lebih baik sebelum pergi kalian mengucapkan terima kasih kepada pedagang karena telah melayani dengan baik sebagai menghargai kita sebagai pembeli. Gitu. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada